Sahabat-sahabat, saudara-saudara, orang-orang muda, para anggota jemaat yang bersama-sama di dalam mendengar akan firman Tuhan pada saat ini. Puji syukur karena kita masih berada dalam keadaan yang baik-baik. Seperti biasa, kita akan memulahkan renungan kita pada saat ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di syurga, kami berdoa pada saat ini. Kami bersyukur, berterima kasih karena pimpinan serta penjagaan Tuhan. Kami berharap pada saat ini, saat mempelajari firman-Mu, akal pikiran kami terfokus kepada Tuhan, sehingga kami, Tuhan, dapat mengerti setiap maksud yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu renungan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berserah. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini firman Tuhan berjudul Semasa Anda Pergi, Jadikanlah Mereka Murid. Satu judul pembahasan yang sangat baik kepada kita pada saat ini. Dikatakan di mana saja kita berada, kita pergi, jadikan mereka murid. Siapa yang dikatakan mereka di sini? Siapa sahaja orang-orang yang kita temui, sahabat-sahabat kita yang kita temui, kita bawa mereka menjadi murid kepada Yesus. Begitu juga dengan diri kita juga menjadi murid kepada Yesus. Dan ayat renungan kita di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Satu ayat yang sangat baik. Ramai anggota gereja mempunyai konsep yang salah tentang apa maksud menjadi seorang mubalik sebenar dalam kerajaan Tuhan. Seorang mubalik yang didefinisikan sebagai seorang yang menaiki bot atau kapal terbang dan pergi ke tanah asing. Walaupun orang mempunyai pemahaman yang luas tentang perkataan kata daripada mubalik ini, seperti seorang yang mau pergi kemana saja untuk mempengaruhi orang lain bagi Yesus. Namun istilahnya itu sering terhad kepada individu-individu tertentu, kesaksian-kesaksian formal tertentu, seperti apabila penginjil pergi ke bandar dan kita keluar melaksanakan pekerjaan mubalik, ataupun di sini kita katakan sebagai pelayan, gembala atau pastor ataupun elder. Jadi saudara-saudara, banyak pemahaman orang tentang mubalik ini. Mereka bersangka bahwa ini dibuat ataupun harus dilaksanakan oleh tertentu orang saja, orang-orang yang tertentu saja. Dan hanya mereka yang boleh melaksanakan tugas-tugas mereka. Jadi saudara-saudara, konsep Alkitab tentang mubalik adalah lebih baik jika kita menerjemahkan Matius 28 ayat 19 menjadi semua Anda ataupun semua kita, semua saudara-saudara yang bersama-sama dalam renungan ini, jadikanlah mereka murid. Jadi saudara-saudara, ini bermaksud semasa Anda bangun pada pagi, semasa Anda bersama dengan keluarga Anda, semasa Anda pergi ke tempat kerja, semasa Anda pergi ke pasar, semasa Anda keluar untuk berrekreasi, ataupun pada waktu itu juga Anda harus menjadi sesiapapun yang Anda temui sebagai murid. Jadi dikatakan kepada kita pada hari ini, pada waktu ini, saudara-saudara, siapapun yang kita temui, siapapun yang kita jumpai setiap hari, di tempat kerja kah, pergi ke pasar kah, kita bawa mereka menjadi seorang murid. Jadi dalam pemahaman kita bersama-sama mubalik, mari kita pikirkan seperti ini, saudara-saudara. Mubalik ini bukan hanya kita fokus kepada para elder, para pastor ataupun para gembala-gembala yang lain, tetapi kita fokuskan kepada diri kita pada saat ini. Kita boleh menjadi mubalik bagi orang-orang yang kita temui, seperti yang dikatakan ke pasar,
ke tempat-tempat rekreasi, ke tempat kerja, dalam keluarga kita pun kita boleh buat seperti itu. Jadi satu hal yang sangat menarik sebenarnya. Kerja mubalik tidak seharusnya terhad kepada mana-mana masa ataupun tempat. Semasa kita pergi, kita harus menjadikan murid sama seperti yang Yesus telah lakukan sewaktu dia berjalan dan berbicara dalam kalangan orang. Setiap hari kita harus berusaha untuk memenuhi pengaturan yang sudah ditentukan Tuhan dalam perbualan biasa kita dengan orang lain. Ini bermaksud kita dimanapun, contoh kalau kita pergi ke restoran, kita bersama sahabat, di sana kita boleh berkongsi pengalaman hidup kita bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan. Di sana kita boleh memberitahu mereka tentang Tuhan. Selain kita bercerita tentang hasil pekerjaan kita, mungkin kita bekerja di pejabat, akhirnya kita dapat berkumpul di sebuah restoran. Di sana juga kita boleh bercerita tentang bagaimana kita boleh berhasil. Semua adalah karena berkat daripada Tuhan. Jadi ada sahaja cara untuk kita pergi melayani. Dan kita kena ingat bahwa amanat agung Tuhan juga adalah menyuruh semua orang pergi jadikan murid. Dan bawa mereka datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus. Jadi baru semalam saya telah membawa ibu mertua yang berusia 93 tahun untuk merawat tangan dan kuku. Saya cukup paham kebanyakan individu yang terlibat dalam profession ini adalah dari Vietnam. Ibu mertua saya biasanya dirawat oleh Eddie, seorang yang bernama Eddie. Dan saya mulai berbual-bual dengan dia. Saya mendapat tahu dia juga pernah tinggal di Filipina beberapa waktu seperti saya. Dan dia sangat menggemari buah naga. Jadi dalam cerita ini sudah ada kesamaan di sana. Oke, sudah ada topik cerita yang kita boleh bawa bersama-sama. Kita diberikan contoh pada petang ini bahwa ada cerita yang kita boleh bawa dalam kebaikan tentang Tuhan. Maka kita boleh bercerita dengan tenang, dengan selesa. Jadi saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan dalam pelayanan adalah kita kena ingat, Yesus sentiasa memperingatkan dalam hidup kita, menjadi pelayan bagi Dia, bahwa kita harus pergi menjadikan setiap bangsa murid, dan juga mereka harus dapat mengikuti Yesus dengan kerendahan hati mereka. Jadi saya membuat nota di telepon apabila ternempak buah naga. Saya akan membawa buah tersebut kepada Eddie. Kata penulis dalam firman Tuhan kita, dalam renungan kita pada saat ini. Penulis sudah ada cara untuk bercerita. Penulis sudah ada cara untuk berkomunikasi. Sudah ada persahabatan di sana. Dan kita pada hari ini diajarkan untuk ada persahabatan terlebih dahulu. Lagipun dia bekerja hanya dalam lingkungan jarak satu batu daripada gereja Seventh-day Adventist yang saya hadiri, dan mengapa tidak mengabadikan sedikit masa untuk memenangi orang muda yang lemah lembut ini bagi Tuhan. Jadi ingat ini terakhir bagi kita, di mana saja kita pergi terdapat peluang bagi kita untuk bersaksi dan menjadi mubalik sebenar bagi Kristus. Menjadi pelayan bagi Kristus, menjadi penginjil bagi Kristus, menjadi gembala, menjadi pendeta, menjadi elder, menjadi siapapun yang ada dalam gereja, menjadi membantu dalam pekerjaan Tuhan. Kita boleh lakukan itu di mana-mana, kapanpun itu, waktunya saja kita boleh lakukan itu. Jadi saudara-saudara, inilah firman Tuhan kita pada saat ini. Kita diperingatkan bahwa semasa Anda pergi, jadikanlah mereka murid. Siapapun yang dapat keluar daripada rumah, siapapun yang berada dalam rumah, semuanya kita boleh menjadi pelayan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan firman Tuhan hari ini. Mari kita sahut cabaran diri kita bahwa kita boleh menjadi pelayan bagi Tuhan. Kiranya kita diberkati setiap saat dan setiap waktu. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di syurga,
Kami sangat bersyukur, berterima kasih atas pimpinan penjagaan-Mu Tuhan. Kami dapat merasakan bagaimana kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan, sehingga kami dapat merasakan pimpinan Tuhan semasa kami mempelajari firman-Mu ini. Kami mengerti benar-benar apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup kami ini. Terima kasih dengan teguran baik Tuhan. Terima kasih atas semua nasihat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.